wabarakatuh. Saya Siska Yulinda dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Sumber Daya Manusia. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang audit sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi audit sumber daya manusia. Mengingat begitu penting peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan. Meliputi 1. Terpenuhinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi perusahaan. 2. Pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. 3. Proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. 4. Menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. 5. Sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada pengertian dari audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan pada sumber daya manusia. Berikut beberapa cara audit sumber daya manusia dalam membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia, yaitu pertama ada menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. 2. Menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. 3. Melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. 4. Menilai biaya dan manfaat praktik sumber daya manusia. 5. Menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara meningkatkannya. 6. Merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh ada mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Yang selanjutnya ada kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka ini menghubungkan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dimulai dari tujuan bisnis perusahaan, kemudian dibuatnya strategi pengelolaan sumber daya manusia dengan merumuskan prioritas pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan strategi sumber daya manusia, dan aktivitas atau program sumber daya manusia harian. Selanjutnya, dalam tahap audit sumber daya manusia, auditor akan menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia. Nah, dari hasil audit itu nanti akan mendapat temuan-temuan audit berupa masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan perusahaan. Kemudian, auditor akan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit tersebut sehingga adanya peningkatan berkelanjutan mengenai sumber daya manusia perusahaan. Berikutnya ada tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit sumber daya manusia, yaitu 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan.
Tujuan audit sumber daya manusia yang terakhir adalah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada manfaat audit sumber daya manusia. Berikut beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia. Yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi. 4. Memperjelas tugas dan tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. 6. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. 9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Manfaat yang terakhir adalah memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Yang terakhir ada pendekatan menilai kinerja perusahaan. Audit sumber daya manusia melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya, dan bagaimana tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut. Yang selanjutnya ada langkah-langkah audit sumber daya manusia. Secara umum ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit sumber daya manusia. Mengacu pada tahapan ini, dalam pelaksanaannya langkah atau tahapan tersebut yaitu pertama ada audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor.
Tujuan audit terdiri dari 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Langkah audit yang selanjutnya ada review terhadap SPM atau sistem pengendalian manajemen. Dalam audit sumber daya manusia, auditor harus memahami hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan auditor, yaitu pertama, ada tujuan dari program sumber daya manusia harus dinyatakan jelas dan tegas. Kedua, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari sumber daya manusia yang terlibat. Ketiga, anggaran program. Adanya anggaran program. Keempat, adanya pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi. Kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, adanya standar atau ukuran kinerja program. Langkah audit yang selanjutnya ada audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan terjadi karena berdiri sendiri atau terkait dengan masalah lain. Langkah yang selanjutnya ada pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, temuan audit. Keempat, rekomendasi untuk perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, dan ruang lingkup audit. Langkah audit sumber daya manusia yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Mubarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mubarokah akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Siska Yulinda, mengenai ruang lingkup audit SDM. Oke, langsung kita masuk saja ke ruang lingkup audit SDM. Nah, pelaksanaan audit SDM pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan baik kuantitas maupun kualitas telah terpenuhi secara ekonomis, efisien dan efektif secara sudah atau belum. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan hingga pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, audit SDM harus mengevaluasi program atau aktivitas SDM secara komprehensif. Maka, ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Nah, berikut ini sudah saya tampilkan ruang lingkup audit SDM, yaitu mulai dari tahap rekrutmen SDM, yaitu mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penempatan, hingga orientasi dan penempatan. Nah, adapun sumber informasi yang diperlukan yaitu seperti anggaran SDM, yaitu catatan mengenai dana yang diperlukan pada saat perencanaan SDM, kemudian data atau catatan biaya rekrutmen, yaitu catatan biaya yang dikeluarkan untuk rekrutmen, kemudian uraian dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan di suatu perusahaan tersebut, kemudian tingkat penerimaan karyawannya berapa persen, berapa banyak yang diperlukan, kemudian catatan wawancara karyawan yang akan dipertanyakan nanti, kemudian catatan lamaran yang ditolak, kemudian permintaan transfer. Nah, kemudian masuk ke pengelolaan SDM, yaitu mulai dari pelatihan dan pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, contohnya misalnya pada perusahaan RAPP, ini kan banyak sekali menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi karyawan. Maka disitulah diperlukan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kesejahteraan karyawan, biasanya perusahaan dengan memberikan fee, bonus atau intensif. Kemudian adanya hubungan kerja dan penilaian kerja. Nah, sumber informasi yang diperlukan pun seperti data biaya pelatihannya berapa yang diperlukan, kemudian catatan produksi, catatan kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke tahap pemutusan hubungan kerja. Nah, yaitu biasanya pemutusan hubungan kerja ini karena memasuki usia pensiun. Nah, pada 1 Januari 2019 sudah diatur bahwa usia pensiun itu 57 tahun. Kemudian adanya pengunduran diri dari karyawan itu sendiri
Lalu pelanggaran disiplin biasanya karyawan melakukan pelanggaran SOP perusahaan, kemudian karyawan meninggal dunia. Nah, adapun sumber informasi yang diperlukan yaitu adanya aturan pensiun mengenai umurnya berapa, kemudian aturan mengenai kompensasi atau penghargaan bagi karyawan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke tahap program kerja audit. Nah, program kerja audit ini merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit, baik sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Jadi, nantinya auditor akan melaksanakan tugasnya berdasarkan program kerja audit yang telah dibuat oleh. Oke, masuk kita ke audit atas perolehan sumber daya manusia. Itu ada 3 tahap. Yang pertama itu perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen, dan yang ketiga adalah seleksi. Oke, kita masuk ke tahap pertama yaitu perencanaan SDM. Nah, pada perencanaan SDM ini merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Nah, berikut ini sudah saya lampirkan tahapan dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu review tujuan dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan. Oke, setelah adanya tujuan dan strategi perusahaan, maka diperlukan analisis pekerjaan, sehingga adanya uraian dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan strategi perusahaan tadi. Kemudian adanya analisis internal dan eksternal. Nah, dari sisi internal, yaitu dalam perusahaan, kondisi pekerjaan dan ketersediaan SDM saat ini. Jadi dilihat dulu ketersediaan SDM di suatu perusahaan tersebut, apa yang kurang di jabatan apa gitu. Kemudian masuk ke analisis eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan sumber tenaga kerja, yaitu mencakup pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, kemudian komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Nah, setelah analisis kondisi internal dan eksternal tadi, maka adanya pramalan. Nah, pramalan ini adalah kebutuhan SDM di masa yang akan datang dan sumber-sumber perolehannya, yaitu dengan cara adanya rencana dan program kerja SDM, yaitu mulai dari rekrutmen hingga pemutusan hubungan kerja. Oke, kita masuk ke tujuan dilakukannya perencanaan SDM. Ini adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan, kemudian menjamin tersedianya SDM saat ini yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Maksudnya adalah adanya tugas yang dilakukan ganda. Jadi misalnya 2 orang melakukan tugas yang sama, itu kan tidak efisien tuh. Kemudian memudahkan koordinasi, menghindari kekurangan dan kelebihan SDM, kemudian memberikan pedoman bagi setiap program SDM, dan yang terakhir adalah memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat perencanaan SDM. Nah, yaitu manfaatnya yang pertama adalah tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat meningkatkan efektivitas kerja. Dan yang terakhir adalah menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Nah, di halaman 120 sudah terdapat program audit pada tahap perencanaan SDM. Di situ terdapat beberapa kuesioner dan langkah kerja yang akan dilakukan oleh auditor untuk
mengaudit perencanaan SDM tersebut. Misalnya ada kuesioner mengenai apakah perusahaan memiliki rencana SDM yang terdokumentasi dengan jelas, apakah rencana SDM mendukung dan terintegrasi dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke tahap rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri itu apa sih? Rekrutmen ini meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, adapun tahapan rekrutmen yang pertama itu mulai dari perencanaan SDM hingga permintaan khusus manajer. Maksudnya adalah merencanakan kuantitas dan kualitas SDM yang dibutuhkan perusahaan. Nah, perencanaan SDM ini ternyata memberikan peluang rekrutmen. Dengan kata lain, ada kebutuhan berarti ada permintaan dan ada lowongan pekerjaan. Kemudian masuk ke tahap lowongan pekerjaan yang teridentifikasi. Ini adalah maksudnya identifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan atau tersedia. Nah, kemudian masuk ke informasi analisis kerja dan komentar manajer. Maksudnya adalah untuk informasi analisis kerja ini maksudnya memutuskan siapa yang akan melakukan analisis pekerja di perusahaan tersebut. Nah, beberapa perusahaan ada yang menyelesaikannya dengan departemen SDM mereka sendiri, ada juga yang menyewa analisis pekerjaan. Nah, informasinya ini berupa saran, pedoman, dan metode rekrutmen yang akan digunakan. Kemudian, apakah sarannya tadi bagus atau tidak menurut manajer? Nah, masuk ke tahap persyaratan. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar persyaratannya yang biasanya mencakup pendidikan terakhir, pengalaman kerja, gender, kemampuan atau skill, fresh graduate, gitu kan. Kemudian masuk ke metode rekrutmen. Nah, metode rekrutmen ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal itu maksudnya tertutup, di mana manajernya akan diminta untuk mengajukan karyawan yang akan dimutasi atau dirotasi. Jadi lowongan pekerjaan itu hanya diberikan kepada karyawan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk eksternal, yaitu pasti teman-teman tahu nih, rekrutmen biasanya berasal dari luar perusahaan, ya seperti perusahaan memasang iklan atau di berita koran seperti itu. Nah, kemudian pelamar yang memenuhi syarat nanti akan masuk ke tahap seleksi. Nah, untuk program auditnya mengenai tahap rekrutmen ini bisa teman-teman lihat di halaman 124. Di sana ada beberapa kuesioner seperti apakah kebijakan rekrutmen didokumentasi dengan baik, apakah rekrutmen telah secara tegas menginformasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke seleksi dan penempatan. Nah, pada tahap seleksi dan penempatan ini, apa sih seleksi? Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan adalah berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Kemudian, apa sih tujuan yang dapat dilakukan yang dapat dicapai untuk melalui seleksi ini? Yang pertama adalah memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada SDM kembali pada waktunya. Misalnya perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan, itu kan membutuhkan biaya. Jadi biaya itulah disebut investasi yang nantinya karyawan yang telah melakukan pelatihan tadi akan meningkatkan skill dan kemampuannya sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian memperlakukan pelamar secara adil. Yang terakhir adalah memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan penempatan karyawan. Kemudian proses seleksinya. Nah, proses seleksi ini mulai dari seleksi awal atau penyaringan minat. Jadi perusahaan mengukur keterampilan, pengetahuan, dan skill seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan yang terkait dengan perusahaan. Nah, kemudian masuk ke formulir aplikasi, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tes dan wawancara. Nah, tes ini
dilakukan untuk mengetahui bakat umum dari karyawan tersebut, kemudian klerikal, kemudian keahlian manajemennya, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan wawancara adalah untuk mengetahui motivasi kerja karyawan, pemecahan masalahnya, kemudian kemampuan bekerja sama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ kita dapat menyelidiki latar belakangnya. Nah, jika ada yang tidak baik, maka nantinya akan adanya wawancara tambahan. Nah, ini sifatnya opsional ya. Kemudian persyaratan penawaran kerja, termasuk tes kesehatan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk melihat apakah karyawan tersebut merupakan pemakai narkoba atau tidak. Nah, ketika semua tadi syarat sudah terselesaikan, sudah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, maka dilakukannya lah penempatan kerja sesuai dengan minat kemampuan karyawan itu sendiri. Nah, kemudian untuk tabel program audit mengenai seleksi SDM ini bisa teman-teman lihat di halaman 127. Di situ ada beberapa kuesioner, yaitu adanya misalnya apakah teknik seleksi yang digunakan valid, kemudian apakah seleksi telah memberikan kesempatan yang sama pada pelamar, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya manusia ini dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik dia secara pribadi maupun kelompok, untuk mengelola pekerjaannya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi sumber daya manusia untuk perusahaan serta tercapainya keselarasan tujuan. Karena dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini secara profesional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Nah, pengelolaan sumber daya manusia ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua itu perencanaan dan pengembangan karir, yang ketiga itu penilaian kinerja, keempat kompensasi dan balas jasa, yang kelima keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk penjelasan dari tiap-tiap pengelolaan sumber daya manusia ini akan dijelaskan berikutnya. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana tujuan dari pengembangan dan pelatihan karyawan ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di masa yang akan datang maupun pada saat ini. Nah, pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia akan berguna untuk masa yang akan datang. Nah, agar pelatihan dan pengembangan karyawan ini berjalan dengan baik, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu, di mana identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan yang pertama menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik. Kemudian yang kedua melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir, menentukan tolak ukur pada industri yang sama, serta pelatihan yang dilakukan, serta keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini memiliki berbagai macam manfaat, baik itu bagi perusahaan, bagi karyawan, maupun dalam hubungan kerja karyawan. Nah, apa saja sih manfaat bagi perusahaan? Nah, untuk perusahaan sendiri, pelatihan dan pengembangan karyawan itu bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas, memperbaiki moral sumber daya manusia, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik, mendukung otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan
dan banyak lagi manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya itu manfaat bagi karyawan. Nah, untuk karyawan sendiri dapat membantu karyawan dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah yang lebih efektif, kemudian membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik, memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap, kemudian membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru, serta memenuhi kebutuhan personal, peserta, dan pelatih. Nah, yang terakhir itu manfaat dalam hubungan kerja karyawan, yaitu meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu, meningkatkan keterampilan interpersonal, yang ketiga itu meningkatkan kualitas moral, membangun kekompakan kelompok, membuat perusahaan menjadi tempat yang baik untuk bekerja dan hidup, serta memberikan iklim yang baik untuk belajar. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat bagi karyawan, perusahaan, hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, selain manfaat dari pelatihan dan pengembangan, ada juga tujuan dari pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, serta mencegah timbulnya rasa antipati karyawan. Nah, sedangkan ada juga efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuan. Ada beberapa aspek, yaitu validitas pelatihan, di mana dapat dilihat apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Kemudian, yang kedua, transfer ilmu pengetahuan, di mana dilihat dari apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir itu validitas interorganisasional, di mana di sini dapat dilihat apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja sebelumnya. Kemudian, apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan lainnya. Selanjutnya itu perencanaan dan pengembangan karir. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu karir. Karir ialah seluruh pekerjaan yang dimiliki oleh individu selama masa hidupnya, di mana karir ini bertujuan sebagai posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam mengemban tugasnya, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Kemudian, apa saja sih tujuan dari perencanaan dan pengembangan karir ini sendiri? Yaitu, pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, di mana dengan adanya perencanaan dan pengembangan karir ini, Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapat bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Tujuan yang kedua itu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, di mana dengan adanya perencanaan dan pengembangan karir ini dapat membantu dalam menyedia bakat-bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang lowong. Yang ketiga itu mendukung keberagaman tenaga kerja, di mana di sini dapat membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan, karena karyawan ini berasal dari berbagai latar belakang. Selanjutnya itu yang keempat, menurunkan perputaran karyawan, di mana dengan adanya perencanaan dan pengembangan karir ini dapat meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Nah, yang kelima, mendorong munculnya potensi karyawan, di mana di sini karyawan bisa lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya, sebab
karyawan ini mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Dengan adanya perencanaan dan pengembangan karir ini sendiri, mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dan masih banyak tujuan lainnya. Selanjutnya, penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja? Nah, pada dasarnya ini, penilaian kinerja ini bisa dikatakan sebagai penghubung kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar-standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, apa saja sih kriteria-kriteria dalam penilaian kinerja? Nah, yaitu pertama itu tujuan penilaian, di mana tujuan ini ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi, sebab bisa menjadi acuan dari program penilaian. Yang kedua itu instrumen penilaian. Nah, ada beberapa instrumen yang sering digunakan, yaitu rating scale, checklist, penilaian sendiri atau MBO, harus sesuai dengan tujuan penilaian. Sementara kualitas instrumen bisa dilihat dari keabsahan, keandalan, dan kepraktisan. Nah, yang ketiga itu standar penilaian. Nah, untuk standar ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberi nilai dan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan. Nah, yang keempat, petugas penilaian. Penilaian bisa dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, karyawan, dan atasan secara bersama-sama. Yang kelima, siapa yang dinilai? Nah, di sini pihak yang dinilai adalah karyawan pada berbagai bidang, baik itu departemen, baik pada posisi manajemen puncak, menengah maupun bawah. Yang keenam, waktu penilaian. Nah, penilaian ini bisa dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan, tetapi penilaian yang dilakukan secara berkala dapat memberikan input yang lebih berarti. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai. Nah, diperlukan agar penilai terhindar dari kesalahan dalam melakukan penilaian. Yang kedelapan, ada umpan balik dan implikasi, di mana di sini penilaian ini harus memberikan umpan balik atau feedback, baik itu kepada karyawan maupun kepada perusahaan. Selanjutnya, kompensasi dan balas jasa. Kompensasi ini merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikannya kepada perusahaan. Kompensasi ini terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu langsung, tidak langsung, karir, lingkungan kerja. Nah, kalau yang langsung itu berupa gaji pokok, yaitu upah dan gaji, kemudian gaji variabel, berupa insentif, bonus, kepemilikan saham. Nah, kalau untuk yang tidak langsung berupa asuransi, pesangon, beasiswa, cuti pensiun, rumah, kendaraan. Kalau bentuk karir berupa rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, pengakuan karya. Kemudian kalau bentuk lingkungan kerja ini dapat berupa pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kalau gaji pokok tadi berupa upah dan gaji ini memiliki tujuan, yaitu menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan, kemudian mencapai kepuasan kerja karyawan, dapat merekrut karyawan yang berkualitas, meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan stabilitas karyawan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan standar kompensasi yang memadai, di mana standar kompensasi itu harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua itu survei pada upah dan gaji. Dapat berupa menggunakan informasi nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama. Dan yang terakhir itu berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan dengan menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan fisiologi karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan serta fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja ini
memiliki gangguan berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, serta kelelahan kerja. Gangguan-gangguan tersebut akan membuat kualitas kerja menjadi buruk. Nah, untuk meningkatkan kualitas kerja ini, maka perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum program tersebut diterapkan, maka perusahaan harus mengidentifikasi dulu permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan itu. Nah, setelah diketahui penyebabnya, maka perusahaan dapat menjalankan program tersebut. Adapun program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 1. Pemantauan tingkat keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, program ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan lainnya. Program yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Stres ini diakibatkan dari tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, serta tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya itu pelatihan dan penyegaran. Nah, adapun langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan itu yaitu peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan strategi manajemen stres pribadi. Program yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Nah, program keselamatan dan kesehatan kerja itu dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit lainnya akibat buruknya lingkungan kerja. Program yang terakhir itu ialah menciptakan program kebugaran. Dengan adanya program ini, maka bisa menjadi hal dasar bagi perusahaan untuk semakin pedulinya dalam menjaga kesehatan karyawan, sehingga dia tidak perlu lagi mengobati karyawannya. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada diri individu tersebut. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Ada beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal. Yang pertama itu teori ketidakpuasan. Nah, teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan itu sendiri. Yang kedua, teori keadilan. Teori keadilan ini mengukur kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Dengan ada teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input berupa sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan dan pengalaman. Dan outputnya berupa sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan, seperti gaji dan kompensasi finansial. Teori yang ketiga itu teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu motivator dan dissatisfied. Selanjutnya, audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis dapat menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Salah satunya itu yaitu melakukan restrukturisasi yang akan mengakibatkan hilangnya beberapa jabatan. Karena jabatan tersebut tidak efektif untuk dipertahankan serta fungsi-fungsinya itu bisa dilakukan oleh jabatan lainnya. Tentu hal tersebut akan menimbulkan keresahan bagi karyawan yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan menonjol, karena mereka akan kehilangan pekerjaan dikarenakan pengurangan tenaga kerja tersebut. Namun pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan ini harus diselamatkan agar perusahaan bisa hidup atau bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya.